Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai penuh ketenangan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bangkit dan salam sukses selalu. Syukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jalani dengan penuh keikhlasan, kebahagiaan, keceriaan, rasa semangat dan penuh percaya diri, agar tidak terfokus pada suatu penderitaan, sehingga diri kita bisa menjadi lebih baik dan baik lagi dalam segala hal, dapat mengontrol pikiran-pikiran negatif yang selama ini lebih dominan dalam pikiran kita. Karena sejatinya diri kita adalah tuan atas pikiran kita sendiri. Kita layak dan pantas untuk hidup bahagia bersama orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendukung channel saya dengan like, subscribe, and share. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya membahas tentang yang namanya anxiety, gangguan kecemasan ataupun pola pikir yang sangat mengganggu, yaitu pikiran-pikiran negatif yang selama ini teman-teman sulit untuk terlepas dan terbebas dari itu semua. Bingung, merasa kebingungan dan aneh. Terkadang, tidak jarang, sahabat semua selalu bertanya-tanya dan selalu merenungi nasib. Mau sampai kapan? Sampai kapan saya seperti ini? Kok saya seperti ini setiap harinya? Terus saya berpikir-pikir yang selalu negatif. Yang hadir malah pikiran-pikiran negatif yang terus menyerang, bahkan sampai tak jarang merasakan keterpurukan setiap harinya gitu. Dari pola tidur yang terganggu, belum lagi pola makan, terus ya seperti itulah, banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dari sahabat semua yang sudah bercerita kepada saya, terus sudah berkeluh kesah kepada saya gitu, sharing bareng gitu, mereka pasti mengeluhkan tentang yang namanya kecemasan yang luar biasa. Belum lagi asam lambung yang tiap hari tidak kunjung sembuh, seperti itu yang dirasakan. Jadi itu semua sebenarnya para penderita anxiety disorder atau psikosomatis umum merasakan itu semua. Cepat atau lambatnya proses kesembuhan dari lambung ataupun pola pikir kita agar terbebas dari yang namanya pikiran-pikiran negatif, ya semua kembali lagi tergantung diri sendiri. Apa yang dirasakan, ya apa yang dikeluhkan setiap harinya, sejatinya diri sendiri. Karena kekuatan pikiran ataupun keyakinan yang kuat dari diri sendiri itu jauh lebih power. Dan kembali lagi, mentor sifatnya hanya membantu mengarahkan pikiran kita agar selalu menghadirkan pikiran-pikiran positif gitu sahabat semua. Jadi yang mesti kita bahas untuk pertemuan kita kali ini, dalam vlog saya kali ini, tentang masalah yang namanya gangguan pikiran ataupun gangguan kecemasan yang luar biasa. Memang banyak dari teman-teman yang merasakan itu semua, dan termasuk diri saya waktu itu 10 tahun silam mengalami yang namanya keterpurukan yang sangat luar biasa akibat beban pikiran yang terlalu banyak. Itu sahabat. Jadi pesan saya atau tips dari saya
jika sudah menyadari bahwa saya mengalami gangguan kecemasan, apalagi psikosomatik, alangkah baiknya ya kita menyadari, kita mencari solusi. Terkadang sahabat semua malah menyalahkan diri sendiri ataupun menyalahkan lingkungan yang kurang peduli terhadap diri kita. Kita rubah mindset kita rubah cara pola pikir kita agar kita mendapatkan sebuah kedamaian ataupun ketenangan. Karena selama ini tak jarang kita merasakan sebagai korban atas kehidupan ini. Nah, itu yang sahabat sulit untuk terlepas dari pikiran-pikiran yang negatif, karena kita sering merasa diri kita sebagai korban. Mulai hari ini, detik ini juga, nanti dan seterusnya, kita rubah pola pikir kita bahwa keluarga kita ataupun teman-teman kita, saudara kita, sejatinya mereka menyayangi kita. Dan kurangi untuk penghukuman diri sendiri, melebeli bahwa diri kita ini sakit, dan apalagi sampai diri kita itu lemah. Seperti itu. Kita sebenarnya bisa mampu, cuman proses yang harus kita lalui hanya butuh pengulangan. Jadi apa yang saya bicarakan kali ini adalah pengalaman saya 10 tahun menderita anxiety dan psikosomatis, bahkan GAD, Generalized Anxiety Disorder, rasa ketakutan yang luar biasa. Jadi begitu sahabat semua. Jadi untuk teman-teman, jika sudah memeriksakan ke medis, banyak juga sih dari teman-teman yang kemarin sudah sharing-sharing, sudah kita berbagi pengalaman, ya banyak sekali mereka. Aku sudah cek loh ke dokter, aku sudah cek ke medis. Jadi seperti itu. Jika kondisi dan tubuh secara medis sudah diperiksakan dan semuanya baik-baik aja, hanya asam lambung. Bahkan jika sudah menyadari, stop untuk lagi mencari-cari informasi tentang apa yang kita rasakan. Karena jika hasilnya semuanya baik-baik aja, berarti real dari pola pikir yang kurang tepat, yang selama ini masuk dalam pikiran bawah sadar. Secara tidak menyadari, kita mengeluh setiap harinya apa yang kita rasakan, apa yang selama ini dirasakan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Itu memang diakibatkan oleh gangguan pikiran yang sudah mensabotase tubuh. Oke, di sini saya sarankan lagi untuk stop mencari-cari informasi seperti kita googling, terus menanyakan ke sahabat ataupun ke teman-teman, kalian pernah nggak sih sakit di sini, kalian pernah nggak sih sakit di sini, dan akhirnya mencari-cari di googling lah seperti itu, dan pada akhirnya malah menimbulkan atau memasukkan data-data baru, data-data yang kalau data-data positif sih nggak apa-apa ya, cuman kan kebanyakan malah yang masuk data-data negatif. Contoh seperti perut sebelah kanan saya agak panas, agak sakit atau segala macam. Terus dada saya sesak dan seperti penuh. Lalu searching, dan pada akhirnya dia mendapatkan berita, wah kalau dada sakit penyakit berat, dan akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar dan semakin takut, akhirnya memperkuat kecemasannya. Seperti itu loh sahabat. Jadi
semua itu perlu kehati-hatian dalam arti kata memilih apa yang kita asumsi setiap harinya. Jangan sampai kita menempatkan pola pikir yang salah seperti itu. Kita terus memasukkan data-data yang kurang tepat gitu. Jadi jika semuanya baik-baik saja, dari lambung, dari ginjal, gula darah, ataupun jantung, paru-paru, dan lain sebagainya gitu, semuanya baik-baik saja, ya udah. Jadi memang real dari pikiran, beban pikiran yang terlalu menumpuk akhirnya mengakibatkan sebuah ledakan rasa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Oke, itu tadi. Kurangi melabeli diri bahwa diri kita itu sakit ataupun lemah. Oh, diri saya kayak gini, saya sakit, terus saya lemah, saya nggak bisa. Itu kurangi. Memang proses, semuanya proses. Lepaskanlah pelan-pelan saja. Kayak judul lagu. Terus kedua, kurangi searching, mencari berita-berita yang menakutkan lah. Untuk saat ini kurangi dulu. Terus untuk menjadi korban, merasa menjadi korban atas kehidupan ini, kurangi karena kalau kata-kata menghilangkan itu memang butuh proses. Jadi menurut saya kurangi, setiap harinya kurangi dan kurangi. Bahkan ada yang bilang kesabaran ada batasnya. Bagi saya kesabaran tidak ada batasnya. Kesabaran itu adalah ketekunan, bagaimana kita tekun untuk terus berlatih diri kita agar jauh lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Begitu. Bahkan ada yang bertanya lagi, selain dari itu apa sih, ada obatnya enggak? Obatnya kalau berbicara masalah obat-obatan, mungkin itu ranah medis ya, tepatnya ke psikiater. Nah, ini satu lagi. Teman-teman disarankan untuk ke psikiater. Lalu takut, aku tuh nggak gila. Dan di sini saya mau meluruskan bahwa di psikiater itu selain kita konsultasi, lalu mungkin para medis, para dokter psikiater lebih mengerti tentang bagaimana cara saraf atau meredamkan pikiran-pikiran kita yang tegang, nyaman. Terus teman juga ada yang bertanya, Bang Jupri pernah nggak ke psikiater? Wow, saya pernah ke psikiater. Saya mengkonsumsi obat. Sebelum saya tahu saya tuh menderita apa, mungkin saya lari ke psikiater. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang sudah ke psikiater, konsisten ikuti apa yang diperintahkan oleh dokter atau bimbingan, anjuran dokter. Kita ikuti langkah-langkahnya. Semua kita lakukan itu salah satu bentuk ikhtiar demi kesembuhan diri kita. Seperti itu. Jadi di sini kita berpikir, belajar mengolah pikiran kita, menempatkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Kita arahkan pikiran kita ke arah yang positif. Karena kan hidup itu adalah pilihan. Jadi memilih hidup sehat, bahagia, terus ataupun memilih sakit dan hidup selalu dalam keterpurukan, ya semua itu pilihan. Tapi saya yakin teman-teman memilih untuk hidup sehat dan bahagia. Tapi kenapa sampai saat ini yang dirasakan adalah keterpurukan, seperti seolah-olah kehidupannya itu sudah hancur.
wah, masa depan saya sudah hancur karena saya mengalami seperti ini. Memang tak jarang orang yang mengalami gangguan anxiety disorder, gangguan kecemasan yang luar biasa, psikosomatis, mereka hancur dalam arti kata pekerjaan, terus karir, bahkan cita-cita ataupun usaha, dan masih banyak lainnya. Mereka hancur karena tidak tahu cara menanganinya. Cara menangani itu semua mereka kurangnya pengetahuan tentang rasa ketakutan, rasa kecemasan yang berlebih. Kok setiap harinya ada terus. Waduh, itu yang mungkin teman-teman resahkan lah ya. Resahkan dan mulai hari ini juga saya mengajak teman-teman semua untuk ayo kita rubah mindset kita rubah cara pola pikir kita agar hidup kita menjadi jauh lebih nyaman, menjadi jauh lebih baik lagi. Yaitu kurangi menyalahkan diri sendiri ataupun lingkungan ataupun keluarga sekalipun. Kurangi untuk meratapi nasib. Mau sampai kapan saya seperti ini? Nanti anak-anak saya kayak gimana? Nanti keluarga saya kayak gimana? Kurangi. Karena itu semua sudah ada yang ngatur. Kita hidup di dunia ini bukan secara kebetulan. Ingat sahabat, kita hidup di dunia ini bukan secara kebetulan. Kita pasrahkan semua kembali kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta ini. Jadi seperti itu, kita rubah pola pikir kita rubah mindset kita yang selama ini kurang tepat, yang selama ini keluar dari pikiran kita dan ataupun yang masuk dalam pikiran kita menjadi data. Jangan sampai kita mengolah pikiran yang kurang tepat menjadi data buruk terhadap pikiran kita yang selama ini terpendam dan akhirnya meluap. Timbullah rasa kecemasan yang luar biasa. Belum lagi menyerang fisik kita, menyerang waktu kita, menyerang ataupun menyita kehidupan kita dan waktu kita, seperti itu. Oke, mungkin teman-teman semua merasakan itu semua, merasakan apa yang kita rasakan, yang saya rasakan selama ini bertahun-tahun. Sering menanyakan obat atau solusi. Bagaimana solusi yang tepat untuk kita bisa merubah ataupun terbebas dari pikiran-pikiran negatif ataupun pikiran-pikiran yang bisa membuat kita terpuruk. Yaitu tidak ada lain adalah afirmasi. Afirmasi banyak kok cara-cara itu semua. Mungkin teman-teman menganggapnya itu sebuah sepele, tapi bagi saya jika dilakukan setiap hari seperti afirmasi, mendengarkan audio afirmasi positif, berkata-kata positif terhadap diri sendiri, dan meditasi atau mengolah pernafasan bertujuan untuk memasukkan kata-kata positif atau sugesti-sugesti positif dalam pikiran bawah sadar agar menekan data-data negatif yang selama ini kita asumsi. Saya pernah jelaskan apa itu afirmasi. Afirmasi banyak, sebagian teman-teman mungkin awal-awalnya semangat, saya bisa, saya afirmasi EFT, seperti mengetuk-ngetuk ini EFT. Terus mereka semangat, awalnya mereka semangat, dapat 5 hari ataupun dapat seminggu, sudah mulai jarang melakukannya, dan pada akhirnya mereka
lupa dan menikmati kembali rasa sakitnya dan rasa penderitaannya. Jadi hanya itu menurut saya. Selain kita rubah gaya hidup kita, pola hidup kita, yang terpenting adalah pola pikir kita. Kita selalu menghadirkan ketenangan dengan cara kita mengikhlaskan, memaafkan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kita mulai kebal terhadap perkataan-perkataan orang lain yang menjatuhkan, bahkan menjelek-jelekan ataupun menghina. Karena saya memilih untuk sehat. Dan mulai hari ini kita untuk tidak ambil hati atas perkataan orang lain yang menakut-nakuti atau menjatuhkan dan menjelek-jelekan kita. Biarkan saja, ambil sikap masa bodoh, cuek. Demi kesembuhan diri kita, mulai hari ini kita bangkit. Ayo bangkit sahabat semua. Di sini saya mendukung sahabat semua untuk terus mengolah pikiran kita agar jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk teman-teman yang mengalami masalah sulit tidur, banyak nih dari teman-teman yang mengeluhkan, saya tidur tuh seperti tidur ayam. Mungkin jam 7, jam 8 saya sudah tidur. Nah, jam 2 ataupun jam 3 saya terbangun dan akhirnya saya nggak bisa tidur lagi. Terus saya berpikir, aduh, kalau saya nggak tidur nanti besok pagi saya kenapa-kenapa, badan saya lemas, gemeteran, saya takut pingsan, bahkan takut kehidupan saya ini berakhir, takut mati. Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kecemasan dan rasa ketakutan yang berlebih, tidur 3 jam ataupun 4 jam itu sudah cukup istirahat. Yang penting tips untuk teman-teman, jika terbangun malam, jika yang muslim, ambil wudhu, terus kita sholat tahajud supaya menenangkan diri kita. Terus jika terbangun di jam 2 malam ataupun jam 1 malam, kita dengarkan audio terapi. Justru saya sekarang malah kebalikannya. Memang dulu juga saya ngalamin. Dulu saya kebangun jam 1, jam 2, mungkin saya pikir, alah, keluarga udah pada tidur, teman-teman tidur, kalau saya kenapa-kenapa nggak ada yang nganterin saya ke rumah sakit, kayak gitu kan. Sekarang malah kebalikannya, saya malah mencari-cari yang namanya kesunyian, ketenangan. Karena dalam kesunyian itu saya mendapatkan inspirasi-inspirasi yang positif. Karena setiap harinya saya afirmasi yang positif atau berasumsi yang positif terhadap diri kita, terhadap kehidupan kita. Justru malam-malam itu justru lebih tenang. Saya tidur kadang-kadang jam 2, setengah 3 saya baru tidur. Dan buktinya baik-baik aja. Gitu sahabat semua. Dan ini khusus ya, khusus untuk para penderita anxiety atau para penderita psikosomatis yang mengalami gangguan-gangguan pada tubuhnya dan dalam pikirannya, sering terbangun tengah malam dan merasakan ketakutan yang luar biasa. Jadi bagaimana? Jadi kita rubah pola pikir kita. Jangan kurangi untuk terlalu fokus terhadap apa yang kita rasakan ataupun sebuah penderitaan. Yaitu yang mesti kita rubah setiap harinya. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dalam pikiran kita,
yaitu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita selalu memikirkan hal-hal yang negatif ataupun kita berasumsi hal-hal yang negatif terhadap diri kita ataupun terhadap kehidupan kita, maka yang keluar adalah asumsi-asumsi negatif tersebut. Yang ada kita mengalami sebuah keterpurukan. Makanya mulai saat ini untuk teman-teman semua, kita rubah pola pikir kita, mindset kita yang setiap hari kita selalu menghadirkan rasa ketakutan dan kecemasan. Step by step terus kita berlatih diri kita untuk afirmasi, memberikan semangat, motivasi kepada diri sendiri untuk kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa terbebas. Proses. Ada lagi yang bertanya, prosesnya sampai kapan saya bisa keluar dari yang namanya penjara pikiran ataupun rasa ketakutan? Jawabannya adalah cepat atau lambatnya proses terbebas dari yang namanya gangguan pikiran semua tergantung dari kedisiplinan, kerajinan, semangat yang tinggi. Itu bisa sangat cepat untuk keluar dari keterpurukan ini. Dan hanya butuh pengulangan. Bisa karena biasa. Saya bisa dan sejatinya saya baik-baik saja. Itu. Nanti lama-lama kita akan terbiasa kembali karena rasa ketakutan dan kecemasan ataupun rasa-rasa lainnya itu sifatnya hanya sementara. Kenapa sementara? Kok saya sampai sakit lama bertahun-tahun? Karena memang kurangnya pengetahuan dan kurangnya proses untuk melatih diri kita. Terus rasa semangat yang semakin menurun. Ayo, mulai kali ini, mulai hari ini dan nanti dan seterusnya, semangat, lebih semangat lagi agar bisa terbebas dari yang namanya gangguan pikiran ataupun keterpurukan. Oke, teman-teman semua, itu aja dari saya. Mungkin semoga bermanfaat dan membantu agar teman-teman bisa jauh lebih baik lagi, lebih sehat, kembali bisa beraktivitas, setidaknya bisa meredam atau mendamaikan pikiran-pikiran yang selama ini membuat kita terpuruk. Kita damaikan, kita lebih untuk menyayangi diri kita sendiri, menyayangi keluarga, dan menyayangi kehidupan kita ini. Karena kehidupan ini adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan. Maka syukuri, nikmati prosesnya, bersabar. Ingat, ketekunan untuk terus bersabar dan berlatih diri kita. Terus berlatih karena hidup ini adalah perkara pengulangan, semuanya diulang-ulang. Hanya itu. Jadi jika kita berasumsi yang positif atau berpikir positif, maka yang hadir adalah hal-hal yang positif. Kita mampu berpikir positif cepat. Karena apa? Karena kita memasukkan data positif setiap harinya melalui afirmasi, rajin mendengarkan audio terapi. Saya sarankan untuk rajin. Kenapa? Karena itu yang bisa mendamaikan. Kata-kata positifnya, sugesti-sugesti positifnya yang masuk ke pikiran kita, setiap harinya kita dengarkan, maka itu yang bisa meredam pikiran-pikiran negatif yang selama ini lebih dominan. Oke, sahabat, saya doakan untuk teman-teman semua sehat selalu, damai selalu,
saya support, saya dukung agar bisa kembali pulih, kembali beraktivitas, kita kembali bahagia. Hadirkan terus rasa kebahagiaan, karena kita layak dan pantas untuk hidup bahagia. Maafkan, ikhlaskan kejadian-kejadian masa lalu yang membuat kita terpuruk. Kita maafkan, karena itu cara untuk mendamaikan pikiran kita agar tidak tersimpan dan tidak membuat kita terpuruk. Oke, sahabat, itu aja dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam bangkit.